Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga bisa kembali belajar bersama. Baik, sebagaimana pada video sebelumnya yang membahas tentang sumber hukum Islam muttafaq atau yang disepakati, di mana linknya bisa didapatkan pada deskripsi video ini. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam mukhtalaf atau yang tidak disepakati. Marilah kita perhatikan terlebih dahulu peta konsep berikut. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati itu ada 7. Yang pertama adalah istihsan, yang kedua istishab, yang ketiga marsalah mursalah, yang keempat urf, yang kelima syadduz zari'ah, yang keenam syar'u man qablana, dan yang ketujuh mazhab sahabi. Ketujuh hal inilah yang digolongkan sebagai sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau yang disebut dengan mukhtalaf. Baik, sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati yang pertama adalah istihsan, yaitu meninggalkan satu hukum ke hukum yang lain karena adanya dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, dari definisi istihsan tersebut, maka dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu menguatkan kias khafi atas kias jali. Contohnya, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut kias. Karena kias, wanita haid itu dikiaskan kepada junub dengan ilat yang sama, yaitu sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Quran, maka orang haid pun haram. Namun istihsan memandang hal itu berbeda. Haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama, sedang junub waktunya sebentar. Yang kedua, ketentuan hukum umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus. Kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Contohnya, menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain yang bukan mahram. Tapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan, menurut kaidah istihsan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang sedang berobat kepadanya. Kita coba lihat pandangan pro kontra ulama tentang istihsan. Jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa al-istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum. Dan menurut ulama Hanafiyah, menggunakan al-istihsan ini dengan alasan bahwa berdalil dengan al-istihsan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan kias khafi, semuanya dapat diterima. Sedangkan ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda dengan imam yang lain mengenai istihsan. Menurut Imam Syafi'i, dengan kaulnya yang masyhur bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istihsan, maka ia telah membuat sendiri hukum syara. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan
berarti telah menentukan syariat baru. Sedangkan yang berhak membuat syariat itulah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini. Sumber hukum Islam mukhtalaf yang kedua adalah istishab, yaitu menetapkan hukum menurut keadaan yang sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contoh, yang pertama, hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Sehingga apabila ada seseorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau telah batal, maka berdasarkan istishab wudhunya dianggap masih ada. Kita lihat contoh kedua. Seseorang pembeli pulsa elektrik komplain kepada pihak counter bahwa pulsa yang ia beli belum masuk atau belum terkirim, dan pihak counter menyatakan bahwa pulsa telah terkirim. Maka berdasarkan istishab, hukum yang diambil adalah pulsa itu belum terkirim, kecuali pihak counter bisa menunjukkan bukti pengirimannya. Adapun pandangan ulama tentang istishab, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah menyatakan bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada. Sedangkan menurut ulama mutakallimin atau ahli kalam berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan suatu dalil. Sumber hukum Islam mukhtalaf yang ketiga adalah marsalah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi juga tidak ada pembatalannya, dengan prinsip untuk mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan syara. Kita lihat contohnya. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan berkas mushaf yang tercecer menjadi satu tulisan Al-Quran untuk menjaga keutuhan Al-Quran tersebut. Contoh kedua, tentang keputusan Umar bin Khattab tidak menjalankan hukum potong tangan terhadap pencuri, karena yang mencuri dalam keadaan lapar dan pada saat itu termasuk masa paceklik. Kemudian yang ketiga, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Begitupun dengan pencatatan surat nikah dan lain-lain sebagainya. Adapun pandangan ulama tentang marsalah mursalah, jumhur ulama menolak marsalah mursalah sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan Imam Malik membolehkan berpegang kepadanya. Sumber hukum Islam mukhtalaf yang keempat adalah urf, yaitu penetapan tentang bolehnya suatu adat istiadat atau kebiasaan dan kebebasan bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita lihat contohnya. Yang pertama, pada masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan, walaupun hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, karena memberikan suatu hadiah itu boleh-boleh saja. Contoh kedua, jika seseorang meninggal dan akan diperingati oleh keluarga dengan mengundang orang-orang sekitar ataukah orang desanya untuk bertahlil,
mendoakan yang meninggal, ini tidak bertentangan dengan sebuah dalil. Adapun pandangan tentang urf, ulama usuliyah sepakat bahwa urf yang sahih atau kebiasaan yang benar dapat dijadikan sebagai hujjah dan sarana dalam menetapkan suatu hukum syarak. Sedangkan urf fasid atau kebiasaan yang salah tidak dapat dijadikan hujjah. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, sumber hukum Islam mukhtalaf yang kelima adalah sadduz zari'ah, yaitu zari'ah merupakan wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram, sehingga jalan atau cara untuk menyampaikan kepada yang haram maka hukumnya pun haram. Jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal, hukumnya pun menjadi halal. Adapun contohnya, zina hukumnya haram. Maka melihat aurat wanita yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga merupakan haram. Yang kedua, salat Jumat merupakan sebuah kewajiban bagi laki-laki. Maka meninggalkan segala kegiatan untuk menjalankan atau melaksanakan sholat Jumat wajib pula hukumnya. Kita lihat pandangan ulama tentang sadduz zari'ah. Menurut Imam Malik, sadduz zari'ah dapat menjadi sumber hukum. Artinya, perkara yang mubah itu dapat dilarang jikalau pada pembolehannya itu membuka jalan untuk mendorong kepada kemaksiatan. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sadduz zari'ah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan mubah hukumnya. Sumber hukum Islam mukhtalaf yang keenam adalah syar'u man qablana, yaitu syariat yang diberlakukan untuk kaum-kaum terdahulu sebelum turunnya Al-Quran sebagai syariat terakhir yang dapat digunakan hingga akhir zaman. Kita lihat contoh syar'u man qablana yang juga berlaku untuk umat Islam. Di antaranya adalah puasa, ibadah haji. Adapun contoh syar'u man qablana yang tidak berlaku untuk umat Islam, yaitu yang pertama, memotong bagian yang terkena najis, karena dalam syariat kita cukup menyucikannya. Yang kedua, menembus dosa atau bertaubat dengan nyawa, sebagaimana disyariatkan kepada umat Nabi Musa. Untuk pandangan ulama tentang syar'u man qablana, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari sini muncul kaidah syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita. Sumber hukum Islam mukhtalaf yang ketujuh adalah mazhab sahabi. Mazhab sahabat adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Sedangkan kaul sahabat ialah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Rasulullah menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur dalam nas. Kita ambil contoh tentang status pernikahan dalam masa iddah. Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Laits berpendapat bahwa mereka harus dipisahkan dan wanita itu menjadi haram bagi laki-laki tersebut selamanya. Mereka berpendapat dengan perkataan Umar yang memisahkan antara Tolha dengan suaminya Rashid Ats-Tsaqafi ketika mereka menikah pada masa iddah dari suaminya. Adapun pendapat yang kedua, bahwa dipisahkan keduanya dan sang wanita boleh mendapatkan maharnya, dan apabila telah habis masa iddahnya, jika sang wanita tersebut berkehendak untuk menikah dengannya lagi, maka tidak apa-apa, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita coba perhatikan pandangan ulama tentang mazhab sahabi. Pandangan pertama, mazhab sahabi atau qaulus sahabi dapat menjadi hujjah. Pandangan ini berasal dari Imam Malik, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Said, sahabat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Pandangan kedua, bahwa mazhab sahabi atau qaulus sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah, Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, demikian juga Abu Hasan dari golongan Hanafiyah. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, itulah tadi materi singkat tentang sumber hukum Islam mukhtalaf atau yang tidak disepakati, mulai dari istihsan, istishab, mursalah, urf, sadduz zari'ah, syar'u man qablana, mazhab sahabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman serta menilainya sebagai amal ibadah. Mohon maaf jikalau ada kesalahan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.